banyak umat Kristen pada saat menjelang Natal, bahkan pada saat perayaan Natal terkesima. Mengapa saya katakan terkesima? Ada banyak media melaporkan daerah-daerah yang sebenarnya sudah begitu majemuk, heterogen, ternyata masih sulit untuk menerima kehadiran keragaman itu sendiri secara khusus dalam hal agama. Pertama-tama ketika kita mendengar bahwa di Kecamatan Maja tidak ada satupun izin gereja. Kemudian kita juga mendengar bahwa di Cibinong tidak satupun gereja yang diizinkan. Nah, saya tidak tahu lagi berapa banyak yang akan dilaporkan karena sensus-sensus itu sendiri tidak dilakukan dengan secara serius. Kalau bicara tentang perusakan, penutupan, itu sudah banyak sekali di negeri ini. Dan meskipun negeri ini mengakui bahwa negara ini memposisikan agama pada tempat yang terhormat, tapi pada realitasnya negara kalah ketika kelompok-kelompok tertentu mengusahakan atau memaksakan kehendak. Kita sudah melihat bagaimana peraturan-peraturan dikembangkan. Misalkan saja ketika SKB mengenai pendirian rumah ibadah, kemudian PBM, peraturan bersama menteri. Kita melihat memang bahwa pendirian rumah ibadah kemudian terjadi regulasi yang ganda begitu. Artinya adalah ada regulasi atau peraturan dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah. Dan ini tidak pernah terselesaikan. Padahal ada peraturan bersama menteri katanya. Peraturan bersama menteri tujuannya katanya semangatnya adalah memfasilitasi umat beragama untuk mendapatkan tempat beribadah. Tapi pada kenyataannya adalah PBM itu menjadi instrumen untuk penutupan rumah-rumah ibadah. Penelitian saya di beberapa tempat ada banyak sekali bahwa rumah-rumah ibadah itu ditutup paksa, dibongkar. Dan menurut saya adalah sesuatu yang aneh sekali. Padahal kita memposisikan agama itu pada tempat yang terhormat, seharusnya kita mensyukuri ketika orang beribadah, beragama. Apa bahayanya seorang beribadah, beragama, merayakan Natal? Apa bahayanya? Tidak ada. Kenapa kita begitu takut? Apakah klaim-klaim tentang surga, klaim-klaim tentang kehidupan kekal dari agama-agama itu perlu dipaksakan? Setiap agama kan punya keunikan dan meyakini akan keselamatan setiap pribadi, setiap institusi agama. Disilakan saja. Tapi kan tidak perlu dipaksakan. Apalagi ketika kita mengatakan interpretasi tentang Tuhan itu kan juga tidak absolut. Kita boleh saja meyakinkan kitab-kitab kita absolut. Tapi kan itu sebuah keyakinan. Tidak bisa kita membuktikannya. Karena itu kita tidak bisa memaksakan. Dan memang nyawa agama adalah kebebasan. Ketika tidak ada kebebasan orang berpindah agama sekalipun, malah itu sebenarnya bukan agama lagi. Tidak ada nyawa agama, tidak ada kebebasan. Kalau memang kita mengakui bahwa agama itu terkait dengan hubungan dengan pencipta atau tentang anugerah dari sang pencipta. Karena itu sekali lagi kita berharap ya, pemerintah daerah tegas terhadap kelompok-kelompok yang memainkan. Saya menyebutnya memainkan agama untuk kepentingan tertentu. Saya tidak percaya bahwa penutupan-penutupan rumah ibadah itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan-kepentingan individu atau komunitas. Karena usaha-usaha itu tidak ada hubungannya dengan memuliakan agama. Bukankah tindakan-tindakan penutupan rumah ibadah atau cara-cara kekerasan seperti itu merugikan agama itu sendiri? Berarti kalau demikian, maka yang melakukan itu adalah oknum. Pemerintah mesti tegas terhadap oknum-oknum itu. Kita tidak tahu sampai berapa lama pemerintah ini akan terus begini. Tidak tegas terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Kalau persoalan kebebasan beragama terus ditegakkan, seharusnya tidak terjadi. Masalah beribadah itu adalah kebebasan, hak setiap orang. Setiap orang boleh beribadah, baik secara pribadi maupun berkelompok, dan tidak ada bahayanya. Tidak ada bahayanya orang beribadah. Tapi kenapa dianggap menjadi sebuah bahaya? Berarti ada sebuah kepentingan di sana.
Nah, kita mesti jujur, tokoh-tokoh agama mesti jujur, mesti bersuara tokoh-tokoh agama itu. Janganlah karena ada hal tertentu kemudian menutup diri terhadap keadilan dan kebenaran. Kita berharap menjelang tahun yang baru ini, tahun 2023 ini akan makin sedikit ataupun makin berkurang masalah-masalah tentang konflik izin rumah ibadah. Dan kemudian juga makin berkurang lah tindakan-tindakan ya main hakim sendiri, tindakan pemukaran, dan juga makin tegas lah pemerintah ini ataupun aparat keamanan. Karena jelas-jelas oknum itu melanggar hukum. Kiranya apa yang kita harapkan ini bisa terjadi pada tahun 2023. Terima kasih.